Faqala, akhirnya Nabi Isa jawab, faqala lahu. Nabi Isa pun berkata, baik, ikhtaru man syi'tum, baik, silakan kau pilih mau orang yang mana, yang telah mati zaman dahulu, yang mana coba kau pilih. Faqalu, maka orang-orang kafir berkata, ahyi lana Sam bin Nuh, coba kamu hidupkan wahai Nabi Isa Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini telah mati ya, dari zaman Nabi Isa sebelumnya sudah 4000 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Faja'a ila qabrihi, Nabi Isa mendatangi kuburannya Sam bin Nuh. Wa shalla rakaataini, dan Nabi Isa sholat 2 rakaat. Wa Allah Ta'ala, dan Nabi Isa berdoa minta kepada Allah untuk bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Akhirnya benar, fa'ahyallahu Sam bin Nuh. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Isa pun bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Tiba-tiba terbongkar itu kuburannya. Fa'idha, maka ketika Sam bin Nuh ini bangkit dari alam kuburnya, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa, ra'suhu waliyatuhu qad baydota. Apa yang terjadi? Rambut kepalanya dan rambut jenggotnya sudah benar-benar putih. Faqila mahada, apa ini? Kok bisa jadi putih rambutmu, rambut kepalamu dan rambut jenggotmu? Fa inna syaiba lam yakun fi zamanika, adapun uban rambut putih dulu waktu kau dikubur kagak ada. Qala, jawab Sam bin Nuh. Ditanya tuh, dihidupkan, ditanya oleh Nabi Isa, disaksikan oleh orang-orang kafir. Qala, menjawab Nabi Sam bin Nuh. Qala, menjawab Sam bin Nuh, sami'tu an-nida, aku mendengarkan panggilan. Ternyata panggilan dihidupkan kembali nih oleh Nabi Isa atas mukjizat Allah kepada Nabi Isa. Akhirnya apa? Fadonantu annal qiyamata qad qamat, aku menyangka kalau hari kiamat itu telah datang. Padahal bukan, padahal dia baru dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Fasaba sa'ri ra'si, maka menjadi berubah putih rambut kepalaku, waliyatilan rambut jenggot jonku, minal haibati, karena takut. Karena takut kalau hari kiamat. Akhirnya ditanya lagi, faqila, maka ditanyakan kepada Sam bin Nuh, kuntukam anta mayyitun, sejak kapan kau meninggal dunia wahai Sam bin Nuh? Qala, menjawab Sam bin mundu arba'ati alafi sanatin, sejak zaman 4000 tahun yang lalu. Halo? Tadi Nabi Isa yang pertama menghidupkan orang yang baru meninggal dunia. Orang kafir nggak percaya kalau itu cuma mati suri. Akhirnya dibuktikan dengan Sam bin Nuh yang sudah meninggal sejak zaman 4000 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Isa. Wa madhahabat, nah ini kata Sam bin Nuh yang dihidupkan sudah 4000 tahun. Wa madhahabat anni sakaratul maut, dan tidak pernah hilang dariku sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Jadi sampai hari ini belum hilang rasa sakitnya sakaratul maut. Wa yuqalu ma min mu'minin, subhanallah, bayangkan. Jadi sudah 4000 tahun dikubur, kata Sam bin Nuh masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Tadi di hadis yang pertama bagai ditebas dengan pedang berapa kali? 300, dikulitin masih hidup 70 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu al-hadits. Rawahu Muslim. Hadratal muhtarabin wal mukawamin, segenap para alim, para ulama, para kiai, asatidz, tokoh masyarakat, kita bersama yang kita hormati Al-Ustaz Nasar, yang kita hormati orang tua kita Sinan Suherman selaku DKM Mushola Raudhatul Jannah, yang kita hormati kita bersama Ustaz Taufik Hidayat, yang kita hormati Bapak RT kita, Bapak RT Manjuki, tokoh masyarakat, para sesepuh, para bapak haji, insya Allah semuanya calon-calon haji, jamaah yang hadir pada malam hari ini, mulai dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, nama-namanya kurang begitu paham, tapi insya Allah orangnya mah hafal ya. Segenap jamaah Mushola Raudhatul Jannah, segenap jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta, kerinduan kami, yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya, setelah sekian lama, mungkin 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, alhamdulillah malam hari ini kembali ke sarangnya, betul. Setelah mungkin kemarin ya di luar banyak musibah, banyak yang meninggal ya, tapi alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita mulai pembukaan pengajian majelis taklim di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah, bisa langgeng sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan hadirnya kita menjadi amal ibadah, amal silaturahmi yang Allah terima, yang Allah ridha. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya, khususnya jamaah Majelis Taklim Raudatul Jannah ini, insya Allah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu kau dimaju kemana-mana. Amin. Apa? Mudah-mudahan satu saat nanti benar-benar akan berjumpa beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, yes, khair. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa disehatkan badannya, panjang umur, rezekinya berlimpah ruah berkah. Mudah-mudahan bisa ke Mekah Madinah, pulang-pulang bisa beli tanah, bangun rumah, juga kembali nikah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, insya Allah sehat pula kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin sulul afratin minna wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Lanjut. Biar semangat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala ikhtilafud dzikri wa halaqatul ilmi. Halo ya. Kata Nabi, ketika engkau bertemu taman-taman surga, ketika engkau bertemu taman-taman surganya Allah di dunia, maka datanglah dengan senang hati, ampiri, singgah dengan senang hati, dengan bahagia, kata Nabi. Jikalau kau bertemu dengan taman-taman surganya Allah di dunia, maka singgahlah, mampirlah dengan senang hati, singgahlah dengan bahagia. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa mariyatul jannah, apa taman surganya Allah di dunia? Qala, menjawab kanjeng Nabi. Apa jawaban kanjeng Nabi? Khilaful dzikri wa halaqatul ilmi. Ternyata taman-taman surganya Allah di dunia ini adalah majelis zikir, majelis ilmu. Halo, ketika jamaah duduk berdua sama istri di taman safari, seneng gak? Halo, seneng. Terus kanan kirinya bunga-bunga indah kan? Lalu taman safari, kerabunan, ya kan? Berdua duduk di taman bunga. Subhanallah, seneng gak? Nah, ini taman-taman surganya Allah kok kagak pada seneng. Allah, man warga Raudatul Jannah yang belum datang nih. Subhanallah. Memang rahasia ini kan ujian bagi orang yang beriman. Jadi kalau seandainya dibuka takbir, mata tabir kita, saktir mata kita dibuka, di ribuan yang hadir di tengah-tengah kita malaikat. Halo, subhanallah. Ternyata majelis zikir, majelis ilmu itu
taman-taman surganya Allah di dunia, yang insya Allah mudah-mudahan benar-benar akan menjadi taman-taman surganya Allah di negeri yang terindah nanti. Amin ya rabbal alamin. Biar semangat nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kok barang siapa mau menapakkan kakinya berjalan yaltamisu fihi ilman, dengan telapak kakinya, dengan perjalanannya semata-mata untuk menuntut ilmu, keluar dari rumah berjalan kaki menuju masjidnya, menuju musholahnya, menuju majelis taklimnya, semata-mata menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, bermusyawarah ilmu, terutama ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan gampangkan orang itu jalannya untuk masuk ke surganya Allah. Digampangkan, orang pakai macet-macet, orang mampir dulu ke neraka, dahulu hisabnya sebentar, pakai jalan tol yang paling istimewa, set, tiba-tiba di pintu surganya. Pengen orang nih, kalau pengen istiqomah di majelis ilmu, kalau pengen ngajak tetangga suruh pada ngaji, masih kurang percaya, kata Nabi, mastama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah, di musolah-musolahnya Allah, di tempat-tempat taklimnya Allah. Ngapain? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Ada kitab fikih, kitab Al-Quran, terutama ilmu-ilmu agama, wa yatadarasunahu, dan mereka tadarusan, zikir bersama-sama, betul? Baca kulhu bersama, baca sholawat bersama, ini tadarus namanya. Baca Quran bersama namanya tadarusan bainahum, di antara mereka. Coba kalau sendiri-sendiri kayak pasar malam, yang satu ada yang subhanallah, subhanallah, yang satu ada sholawat, yang satu ada zikir, malah orang asik, betul? Ini dalil sahih berjamaah, zikir, doa, tadarus, dan lain sebagainya. Kok gelem mau kumpul ya di rumah-rumahnya Allah, masjidnya Allah, sholahnya Allah, tempat-tempat taklimnya Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, tadarusan, mendengarkan ilmu, illa nazala, kecuali turun alaihim, atas mereka apa? As-sakinatu, kedamaian, ketentraman. Halo, damai, lupa hutangnya sebentar, betul? Sampai rumah inget lagi. Halo, subhanallah, kedamaian akan diturunkan oleh Allah. Ada orang-orang yang mau duduk di majelis ini, hatinya orang gumrengseng, hatinya orang sumpek, tapi hatinya penuh kedamaian. Biarpun jandanya belum datang, mas santai, sebentar lagi juga datang. Amin dan rabbal alamin. Wa khasiyatuhumur rahmah, mereka dikepung dengan rahmatnya Allah. Subhanallah, jor-joran rahmatnya Allah diturunkan. Rugi makanya. Maka Kanjeng Nabi tadi sudah berpesan, kalau ada majelis ilmu, kalau ada majelis zikir, mampir, suruh mampir, singgah dengan rasa senang dan bahagia. Itulah taman-taman surga. Tidak hanya itu, mereka dikepung dengan as-sakinah, kedamaian, rahmat, wa hafathumul malaika. Lain, mereka dikelilingi, dikepung oleh malaikat. Ribuan yang hadir di tengah-tengah kita ini hakikatnya malaikat. Bahkan dalam Bukhari Muslim, Allah mengutus malaikat khusus untuk mencari orang-orang yang sedang berkumpul dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu. Wa dzakarakumullah fi man indahu, bahkan tidak hanya itu, sampai-sampai Allah memamerkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, tuh lihat hambaku tuh jamaah Radhatul Jannah,
hari ini detik ini lagi zikir kepadaku, hari ini lagi bermajlis ilmu, dipamerkan oleh Allah sampai dipamerkan terhadap para malaikatnya. Rawahu Muslim, hadisnya sahih. Halo, kok istiqomah memperjuangkan agama Allah di setiap malam Jumat umpama sakit terus meninggal dunia? Jangan kau kira mereka meninggal begitu saja, tidak. Tapi mari mereka masih hidup ya di sisi Allah, bahkan mereka dikasih rizki, cuma kamu nggak tahu bahasa Al-Qur'annya tuh. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah meninggal tidak, cuma pindah alam saja. Mereka masih hidup di sisi Allah, bahkan dikasih rizki. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sampai jam berapa nih? Romantopannya nasi uduknya keburu dingin. Lanjut ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menghafalkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Tapi nama-nama Allah pada akhirnya nggak terbatas. Cuma itu akal manusia saja mampunya segitu, maka Allah kasih segitu saja. Dari itu 99 lahirlah ya ribuan, jutaan, bahkan triliun, bahkan tidak diketahui nama-nama, karena semuanya hakikatnya dari Allah. Halo, coba lihat tangan kita. Tangan kita lihat yang kanan. Ada huruf Arab. Berapa itu? 18 yang kanan. Betul? 18. Yang kiri 81. Halo? Coba buka Bang Husain. Yang kiri 81, yang kanan 18, di jumlah berapa? 99. Tangan kita ini mencerminkan Asmaul Husna, makanya kudu berbuat baik, jangan sampai kagak berbuat baik. Ini Asmaul Husna, tangan lambangnya Subhanallah. Dua di antaranya Allah mempunyai nama Al-Muhyi. Apa? Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Betul? Jadi pada hakikatnya yang hidup selain Allah itu mati. Yang hidup cuma Allah. Kok hidup berarti dihidupkan oleh Allah. Sehingga ketika Allah mempunyai nama Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, sekaligus Allah juga mempunyai nama Al-Mumit. Apa? Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Kira-kira masih hidup orang ini? Masih hidup orang ini Pak RT? Masih. Kira-kira mau mati apa kagak? Belum. Ngentenin apa, nunggu apa? Kayak orang janda, orang teka-teka, janda orang dateng-dateng, duit mah boro-boro, terus nunggu apa? Ngesek-ngesekin doang di dunia. Janda orang-orang bener Pak Ustaz. Halo, subhanallah. Allah Maha menghidupkan, sekaligus Allah juga Maha mematikan. Dan kita sebagai makhluknya tentunya konsekuensinya pasti kita akan mengalami kematian. Betul? Kira-kira coba tunjuk jari yang gak mau mati atau yang gak mati. Halo? Halo? Baik, kalau begitu silakan yang mau duluan mati kagak apa-apa, Pak Ustadz belakangan. Atau Pak Ustadz yang duluan nganter, situ yang halo, subhanallah. Halo, subhanallah. Jadi malam ini kita akan coba bahas sedikit ya. Lanjut ya. Halo,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semua akan mati, betul? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal atau kematian sudah datang, tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan. Walaupun fi buruji musayyadah, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, subhanallah, mati tetap akan menemui kita. Betul? Halo? Yang tua aki-aki, batuk, bengek, orang mati-mati. Yang muda digas, gagah, tiba-tiba mati. Betul? Apa artinya mati? Nggak harus tua. Mati nggak harus tua ataupun muda. Nggak harus sakit. Yang seger waras tiba-tiba tiba-tiba mati. Yang bengek batuk orang mati mati. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Pun satu saat nanti pun kalau harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembali kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Babu haulil mauti wa syiddatihi. Ini bab menerangkan beratnya sakaratul maut, beratnya kematian, wa syiddatihi, dan sakitnya kematian. Ternyata luar biasa dahsyatnya yang namanya kematian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala mendika sapa Rasulullah, Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man liko Allah ing ketemu Allah, yo ahabballahu mongko demen sapa Allah Gusti Allah liko abu ing ketemu man. Waman utawi sapa wong iku kariha sengit benci sapa man liko Allah ing ketemu Allah, yo kariha mengko sengit benci sapa Allah Gusti Allah liko abu ing ketemu man. Halo? Ngerti orang? Kata Nabi, man ahabballah, man ahabba liko Allah, barang siapa kok suka, barang siapa kok suka rindu ingin ketemu Allah, maka pun Allah rindu suka ingin ketemu dia. Tapi barang siapa benci ketemu Allah, Allah pun benci untuk ketemu dia. Kira-kira sudah siap senang ketemu Allah apa belum nih? Halo? Berarti hidup kita benar-benar kualitas ini. Sampai-sampai hatinya rindu ingin ketemu Allah. Halo? Sudah rindu ingin ketemu Allah, betul? Nah, ya maksudnya rindu ketemu Allah itu meninggal. Belum. Subhanallah. Kok senang ketemu Allah, Allah pun akan senang ketemu dia. Kok benci ketemu Allah, Allah pun benci untuk ketemu dia. Berarti hidup kita harus berkualitas, benar-benar dijaga. Bahkan no problem, kapan Allah cabut nyawa kita siap, itu maksudnya. Kira-kira udah siap apa belum? Subhanallah. Ya, udah pasrah aja Allah, ya kan? Ya Allah yang punya, Allah yang menghidupkan kita, betul? Ya kapan waktunya terserah gue, kata Allah. Iya, mau kemana? Ya kan? Halo, subhanallah. Ya. Qala hadatsana Muhammad bin Fudail hadatsana Bifar hadatsani Ibrahim bin Mas'ud hadatsana Yusuf anil Hasani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Tadi babnya hebatnya, ngerinya, dahsyatnya kematian. Qala
Nabi sallallahu alaihi wasallam qadru syiddatil maut wa qurbihi 'alal mu'minin qadri thuluthu mi'ati darbatin bisyaifi. Nih, halo, dengerin nih. Qadru syiddatil maut, adapun beratnya atau kira-kiranya jasadnya, sakitnya sakaratul maut, wa qurbihi dan pedihnya kematian atau sakaratul maut, alal mukmin atas orang-orang yang beriman, kaqadri thuluthu mi'ati darbatin, seperti dipukul, ditebas dengan pedang 300 tebasan. Masih hidup. Halo, ditebas 1 kali tebasan sakit nggak? Pakai pedang. Dan ini 300 tebasan. Atau dalam riwayat yang lain masih hidup dikuliti 70 kali. Sakit nggak? Itu sakaratul maut. Jadi Nabi pernah menggambarkan kematian itu sakitnya luar biasa, seperti ditebas dengan pedang 300 kali. Atau ketika kita masih hidup dikelupasin kulitnya kali 70 kali. Bayangkan sakitnya kayak apa? Sakaratul maut. Halo? Lanjutin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tahu nih rasanya sakaratul maut. Kemarin kalau di taziah kagak dibahas, kagak ini. Nah, ini kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira, dan disebutkan anna Isa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam kana yuhyil mauta. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, betul? Biidnillahi ta'ala, dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala maka berkata lahu kepada Nabi Isa, siapa? Ba'dul kufarati, sebagiannya orang-orang kafir. Innaka qad ahyaita man kana hadithul maut. Jadi Nabi Isa satu ketika bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Tapi orang-orang kafir ini nggak percaya, malah bilang qad ahyaita man kana hadithul maut wa la'allahu lam yakun maitan. Karuan saja itu orang baru meninggal dunia, wa la'allahu lam yakun maitan, siapa saja belum mati, cuma mati suri. Makanya engkau bisa menghidupkan orang mati, kata orang-orang kafir kepada Nabi Isa. Fa'akhilana min mata fi zaman ula, coba engkau hidupkan untuk kami. Coba engkau hidupkan untuk kami wahai Isa. Ya, orang yang telah meninggal terdahulu, zaman dahulu, coba yang meninggal zaman dahulu bisa engkau menghidupkan. Itu orang-orang kafir. Faqala, akhirnya Nabi Isa jawab, faqala lahu, Nabi Isa pun berkata, baik, ikhtaru man syi'tum, baik, silakan kau pilih mau orang yang mana, yang telah mati zaman dahulu, yang mana coba kau pilih. Faqalu, maka orang-orang kafir berkata, ahyi lana Sam bin Nuh, coba kamu hidupkan wahai Nabi Isa Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini telah mati, ya,
Dari zaman Nabi Isa sebelumnya sudah 4.000 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Faja'a ila qabrihi. Nabi Isa mendatangi kuburannya Sam bin Nuh. Wa shalla ra'ataini. Dan Nabi Isa sholat 2 rakaat. Wa Allah Ta'ala. Dan Nabi Isa berdoa minta kepada Allah untuk bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Akhirnya benar, fa'ahyallahu sambabna Nuh. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Isa pun bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Tiba-tiba terbongkar itu kuburannya. Fa'idha, maka ketika Sam bin Nuh ini bangkit dari alam kuburnya, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa, ra'suhu walihyatuhu qad baydota. Apa yang terjadi? Rambut kepalanya dan rambut jenggotnya sudah benar-benar putih. Faqila mahada, apa ini? Kok bisa jadi putih rambutmu, rambut kepalamu dan rambut jenggotmu? Fa inna syaiba lam yakun fi zamanika. Adapun uban rambut putih dulu waktu kau dikubur kagak ada. Qala, jawab Sam bin Nuh. Ditanya tuh, dihidupkan, ditanya oleh Nabi Isa, disaksikan oleh orang-orang kafir. Qala, menjawab Nabi Isa, Sam bin Nuh. Qala, menjawab Sam bin Nuh, sami'tu an-nida. Aku mendengarkan panggilan. Ternyata panggilan dihidupkan kembali nih oleh Nabi Isa atas mukjizat Allah kepada Nabi Isa. Akhirnya apa? Fadonantu annal qiyamata qad qamat. Aku menyangka kalau hari kiamat itu telah datang. Padahal bukan. Padahal dia baru dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Fasaba sa'ri ra'si, maka menjadi berubah putih rambut kepalaku, waliyatilan rambut jenggot jonku, minal haibati, karena takut. Karena takut kalau hari kiamat. Akhirnya ditanya lagi, faqila, maka ditanyakan kepada Sam bin Nuh, untukam anta mayyitun, sejak kapan kau meninggal dunia wahai Sam bin Nuh? Qala, menjawab Sam bin mundu arba'ati alafi sanatin, sejak zaman 4.000 tahun yang lalu. Halo? Tadi Nabi Isa yang pertama menghidupkan orang yang baru meninggal dunia. Orang kafir nggak percaya kalau itu cuma mati suri. Akhirnya dibuktikan dengan Sam bin Nuh yang sudah meninggal sejak zaman 4.000 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Isa. Wa madhahabat lain. Kata Sam bin Nuh yang dihidupkan sudah 4.000 tahun, wa madhahabat anni sakaratul maut, dan tidak pernah hilang dariku sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Jadi sampai hari ini belum hilang rasa sakitnya sakaratul maut. Wa yuqalu ma min mu'minin. Subhanallah. Bayangkan. Jadi sudah 4.000 tahun dikubur. Kata Sam bin Nuh masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Tadi di hadis yang pertama bagi ditebas dengan pedang berapa kali? 300. Dikulitin masih hidup-hidup 70 kali. Halo. Wa yuqalu ma min mu'min yamutu illa wa qad urida 'alaihi al-hajj wa rujuu ila dunya fa yaqri hadama laqiya min syiddatil maut. Ketika seorang mukmin menghadapi kematian, itu diperlihatkan segala amalnya di dunia. Ya, kok amalnya buruk, dia benci banget kematian. Tapi kok amalnya baik, dia suka banget kematian. Mau kembali lagi kagak bisa. Mau kembali lagi kagak bisa. Ya, subhanallah. Itu dibuktikan ya. Dibuktikan bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Sampai-sampai
4.000 tahun pun masih terasa. Yang terakhir 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakar wa dzukira an Abi Hamid Al-Lufafi annahu qala, Abu Hamid Al-Lufaf pernah bersabda, qala man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya. Halo, lanjut. Barang siapa banyak mengingat kematian, ukrima bi salasati asya, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Kira-kira senang mengingat kematian gak nih? Orang ingat kalau sudah lihat janda montok ya, boro-boro ingat mati. Kok orang suka ingat kematian, maka Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Kau selalu ingat kematian, takjilut taubati, dia segera bertaubat. Istiqomah istighfar, istiqomah bertobat. Kalau tiba-tiba dicabut nyawanya oleh orang yang selalu mengingat kematian, pasti dia orang yang selalu bertobat. Yang pertama. Yang kedua, wa qana'atul quwwah, dan menerima pemberian dari Allah. Kalau sudah menerima pemberian dari Allah, alias qana'ah, dia menjadi hamba yang bersyukur. Halo. Yang kedua, apa tadi? Wa qana'atul quwwah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, wa nasyatul ibadati, dia akan rajin sregep untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, karena sadar betul satu saat dia akan mati. Tapi sebaliknya, waman nasya'al maut uqiba bi salasati asya, kok barang siapa lupa dengan kematian, maka Allah akan uji dengan 3 perkara. Apa? Taswifut taubah, kendor taubatnya, aras-arasan, malas untuk bertobat. Ya, yang pertama. Yang kedua, batarkur ridho bil kafafi, meninggalkan ridho dengan kecukupan, artinya gak menerima pemberian Allah. Watakasuru fil ibadah, yang ketiga, malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apa tadi yang ketiga? Orang yang suka mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, dia selalu cepat bertobat, dia selalu istiqomah bertaubat kalau sewaktu-waktu kematian akan datang. Yang kedua, qana'atul quwwah, dia selalu menerima, bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, dia semangat untuk beribadah, dia rajin beribadah semata-mata mengharapkan rahmat ridhonya, karena sadar betul satu saat akan mati. Tapi sebaliknya, orang yang lupa akan kematian akan diuji dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, menunda taubat, aras-arasan bertobat, tobatnya ditunda, ntar dulu dah. Yang kedua, tarkur ridho bil kafafi, meninggalkan ridho alias gak menerima apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, watakasuru fil ibadah, malas ketika harus malas ketika harus mengaji di setiap malam Jumat, tandanya orang ingat mati. Berarti yang hadir ini insya Allah orang-orang yang selalu mengingat kematian, karena inilah hakikat bekal kematian kita. Ya, sehingga kata Nabi, ayyul mu'minina aqyasun, siapa orang mukmin yang cerdas, aktaruhum takfiron lil maut, mereka lah yang banyak mengingat kematian. Ketika mereka mengingat kematian, mereka mempersiapkan bekal menghadapi kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Inilah yang disadapkan, tuba liman bana qabrahu qabla ayyudafi lahu, wa tuba liman arridho rabbahu qabla ayyalqahu. Sungguh
bahagia orang yang membangun alam kuburnya sebelum ia memasuk. Sungguh bahagia orang yang ridho, pasrah, suka, cinta kepada Allah sebelum ia bertemu Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah. Subhanallah, satu saat nanti pasti kita kembali, betul. Kita semua akan mati, betul. Mudah-mudahan si sehat, panjang umur dulu. Mudah-mudahan satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, iman, Islam, mendapat ampunan, rahmat, ridhonya Allah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.